Luar biasa. Kalian dibilang merusak generasi muda. Iya. Oh, kalian merasa merusak generasi muda? Enggak sih. Enggak lah ya. Iya. Apa yang dirusak gitu ya? Itu kan seni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya diminta oleh beberapa netizen atau subscriber saya kemarin untuk menanggapi salah satu video yang sedang viral, yaitu video di mana ada salah seorang muslim atau anak muslim, anak SMP kalau tidak salah. Mereka melakukan nari, ya dance atau salsa atau tarian apa itu. Dan di sini saya akan memberikan tanggapan secara pribadi dan juga tentunya akan dilandaskan dengan syariat atau dilandaskan dengan akidah kita. Seperti apa videonya? Seperti ini. Nah, itu adalah video di mana menunjukkan dua pasang muda-mudi atau anak remaja masih SMP ya, menari dengan lihai, menari dengan indahnya tarian-tarian yang mungkin dinilai dari segi syariat itu tidak syar'i. Karena di mana ada ya dua anak laki-laki dan perempuan melakukan tarian yang secara Islami atau syar'i itu sudah tidak baik. Ya, tidak baik. Kenapa saya mengatakan tidak baik? Karena di situ ada gerakan-gerakan merangkul, berpelukan dan lain sebagainya. Dan itu di dalam Islam tidak diperkenankan. Karena apa? Di antara laki-laki dan perempuan itu batasannya harus dijaga. Memang benar apabila ada orang yang menganggap itu adalah yang merusak generasi, ya memang itu tidak boleh disalahkan karena itu memiliki landasan dan landasannya jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Namun apabila juga ada yang mengatakan orang yang mengatakan itu merusak generasi adalah orang yang fanatik di dalam beragama, karena yang benar kalau kita ingin beragama harus dengan cara yang baik, memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang baik, tidak boleh ya sembarangan. Nah, tentunya ada memang dua perbedaan di sini dan dua tanggapan kalau kita menjadikan ya diri seorang yang netral kepada agama dan kepada sosial. Yang mau mengambil rujukan kepada agama boleh, yang tidak mau mengambil rujukan kepada agama juga boleh, karena memiliki hak masing-masing di dalam hidup, ya. Entah dia mau berjilbab, entah dia mau berpakaian seksi, entah dia mau berpakaian, ya itu hak asasi manusia. Ya, di TikTok itu rame lagi orang yang memakai jilbab, orang yang memakai pakaian Islami namun masih ketat, menunjukkan bentuk dada, bentuk pinggang, bentuk paha, menunjukkan ya tindakan-tindakan eksotis. Itu banyak ya, bukan cuma orang yang menari dengan hal demikian. Masih banyak lagi di media sosial bertebaran video-video atau gambar-gambar perempuan yang justru secara penampilan syar'i namun secara adab itu bikini ya. Oke teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Karena di sini berbicara tentang prestasi. Kabarnya juga mereka ini sudah meraih banyak prestasi di dalam kompetisi dance tersebut, sehingga banyak juga orang yang membelanya. Buat kalian itu prestasi bukan? Iya, prestasi. Prestasi Iya. itu yang paling penting. Buat kalian itu prestasi. Buat saya, buat Om, kalian juga prestasi. Nggak merusak adab, tidak merusak generasi muda. Justru tipe-tipe kalian ini yang harusnya dibanggakan. Terus kalau ajaran tidak beradab tuh maksudnya gimana? Maksudnya nggak sesuai dengan adab kita atau budaya kita atau gimana menurut mereka? Nggak tahu kalian? Nggak tahu. Nggak ngerti? Nggak usah ngerti. Oh. Nggak usah dipahami hal seperti itu, nggak usah dipahami. Pasti orang yang mengkritik generasi rusak, mereka tidak memiliki prestasi, tidak memiliki keahlian dan lain sebagainya. Keahlian bagi saya pribadi, keahlian itu nomor 2. Yang nomor 1 tetap syariat, tetap agama. Karena apa? Prestasi apapun apabila itu tidak sesuai dengan syariat, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia dan mungkin juga bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan dosa. Karena apa? Saya pun di sini di dalam melatih bela diri. Di sini ketika saya mengajarkan pencaksilat, tentunya saya melandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila ada ajaran-ajaran yang menyimpang, yang mengarah ke klinik, mengarah ke jimat-jimatan, mengarah ke ilmu kebal, pukulan jarak jauh dan lain sebagainya, saya lebih menghindari hal tersebut. Karena apa? Rasulullah pun mengajarkan bela diri, namun tidak pernah mengajarkan kebal, tenaga dalam, kanuragan dan lain sebagainya. Rasulullah, ya. Bagaimana mungkin kita mempelajari hal tersebut sedangkan kita tidak mau berperang? Kalau dulu berperang, apabila itu memang ada, tentunya sudah dipakai oleh Rasulullah tercinta. Tapi kenapa tidak dipakai? Nah, itulah kenapa saya mendirikan perguruan silat Garuda Indonesia,
karena saya ingin membuat perguruan silat yang saya dirikan terkhusus, tidak menggunakan atau meniadakan program-program seperti itu atau atraksi-atraksi sedemikian, lebih mengutamakan ketangkasan. Nah, kembali lagi kepada dua remaja yang menari eksotis atau menari den atau menari tarian Eropa ini, tentu kalau bagi saya pribadi itu kurang baik di dalam segi pandangan syariat. Apabila ingin mencari ya prestasi dan lain sebagainya, sebagai muslimah harus berpikir lebih baik lagi untuk berprestasi di bidang apa, dan tentunya harus benar di dalam berlandasan. Jangan sampai melakukan ya atau mencari prestasi dengan cara-cara yang tidak syar'i. Contohnya seperti ini. Banyak kok prestasi yang lain. Ya kalau memang di dance, dance lah solo. Ya, dance solo. Tidak perlu dengan berpasang-pasangan dengan yang bukan muhrim, berpelukan, rangkul-rangkulan. Karena apa? Itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya bukan cuma bagi orang lain, tapi bagi saya pribadi dan keluarga saya. Saya Heri Pras, apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Salam.